Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Mai Sri Lena SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran SD, kemudian teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai model pembelajaran PBL, PJBL, dan Discovery Learning. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Aulia Aftana, Aida Zulfa Arianti, Jihan Aulia Adina, dan Widodo Febriandi. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Aulia Aftana. Kepada Aulia Aftana dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Saya Aulia Aftana dengan NIM 21129023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PBL atau Problem Based Learning yang bertujuan untuk membantu siswa untuk meningkatkan perkembangan keterampilan belajar. Pengertian problem based learning menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Usman pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa problem based learning adalah model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif, serta memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan lebih baik dibanding model lain. Yang kedua ada menurut Trianto pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa PBL adalah pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa atau student centered dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator di mana siswa diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Yang ketiga ada menurut Muhammad Taufik Amir pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa PBL adalah metode instruksional yang menantang peserta didik agar belajar dan untuk belajar, bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Selanjutnya ada karakteristik PBL. Menurut Ibrahim dan Nur pada tahun 2005 mengatakan bahwa karakteristik PBL terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu pengajuan masalah atau pertanyaan secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa karena sesuai dengan kehidupan nyata autentik. Menghindari jawaban sederhana dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi tersebut. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga, penyelidikan autentik di mana siswa menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen jika diperlukan, membuat inferensi, dan merumuskan kesimpulan. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. Selanjutnya, langkah-langkah PBL. Apa saja sih langkah-langkah PBL? Menurut Rusman, pada tahun 2011 ada 5 langkah-langkah PBL. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kegiatan gurunya yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi peserta didik terlibat pada aktivitas pemecah masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatan gurunya membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga ada membimbing pengalaman individual atau kelompok. Kegiatan gurunya ada mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecah masalah. Dan yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan gurunya yaitu membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temanya. Dan yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses. Kegiatan gurunya yaitu membantu peserta didik dan untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Aftana yang sudah menjelaskan materi. Selanjutnya materi tentang contoh penerapan PBL yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, teman-teman, contoh penerapan atau implementasi dari PBL ini kita ambil saja topik atau temanya yaitu tentang kependudukan dan lingkungan dengan subtopik atau subtema
dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan penyebab perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan, kemudian menyajikan hasil penelusuran informasi tentang perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan. Nah, bagaimana implementasi dari sintaks PBL tersebut? Nah, yang pertama itu ada fase pertama, tentang orientasi peserta didik pada masalah. Jadi implementasinya guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah foto atau gambar yang menunjukkan menumpuknya sampah di tepi jalan di tengah-tengah lingkungan padat penduduk. Kemudian peserta didik mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Nah, kemudian peserta didik diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar atau foto yang diberikan oleh guru. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Contohnya seperti mengapa sampah dapat menumpuk. Kemudian fase kedua yaitu mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Nah, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan atau masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Peserta didik diberi tugas untuk menggali informasi dari buku pembelajaran, misalnya buku tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan secara berkelompok. Kemudian fase ketiga yaitu membimbing dan menyelidikkan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Nah, di sini peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan. Kemudian peserta didik berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Kemudian guru membagikan lembar kerja menghitung volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Kemudian peserta didik melakukan penyelidikan melalui lembar kerja dengan menugaskannya di luar pembelajaran. Kemudian fase keempat yaitu pengembangan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah peserta didik mengolah data yang diperoleh dari kelompoknya, peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja, kemudian menyajikan hasil pengolahan data. Kemudian fase kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah laporan tertulis. Peserta didik dan guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Peserta didik dibimbing guru menganalisis hasil pemecahan masalah tentang jumlah penduduk dan sampah di lingkungan sekitar. Nah, peserta didik diharapkan menggunakan buku sumber untuk membantu mengevaluasi hasil diskusi tersebut. Selanjutnya, peserta didik diminta mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas. Dilanjutkan dengan penyamaan persepsi. Kalau peserta didik yang berhasil memecahkan masalah diberi penghargaan. Kemudian guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari. Peserta didik dapat menggunakan paper atau pensil test atau authentic assessment. Selanjutnya, kita masuk pada PJBL atau model pembelajaran yang mengorganisasi kelas dalam sebuah proyek. Definisi PBJL menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama Trianto tahun 2004 menyatakan bahwa PBL merupakan teknik pemberian inovasi dalam seni pengajaran. Peran guru dalam metode ini sebagai fasilitator yang memberi fasilitas terhadap siswa ketika mengajukan pertanyaan mengenai teori serta memberikan motivasi terhadap siswa supaya aktif dalam pengajaran. Kemudian NYC Department of Education pada tahun 2009 menyatakan bahwa strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Kemudian George Lucas Educational Foundation pada tahun 2005 menyatakan bahwa PJBL ini merupakan metode instruksional yang menantang peserta didik agar belajar dan untuk belajar bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata.
Nah, kemudian melalui PJBL ini, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan baru penuntun dan membimbing siswa dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sumber atau materi dalam kurikulum. Nah, selanjutnya, karakteristik PJBL. Nah, menurut Thomas tahun 2002, Kemendikbud 2014, menyatakan bahwa ada 5 kriteria suatu pembelajaran merupakan pembelajaran PJBL ini. Ada sentralis, yang pertama ada sentralis. Pada PJBL, proyek merupakan inti strategi mengajar siswa berkutat dan belajar konsep inti materi melalui proyek. Kedua, keterpusatan yang berarti jika siswa belajar sesuatu di luar kurikulum, maka tidaklah dikategorikan sebagai PJBL. Kemudian ada mengarahkan pertanyaan. Nah, proyek PJBL difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari mata pelajaran. Kemudian definisi proyek bagi siswa harus dibuat sedemikian rupa agar terjalin hubungan antara aktivitas dan pengetahuan konseptual yang melatarinya. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan siswa pada penyelidikan konstruktivisme. Nah, sebuah penyelidikan dapat berupa perancangan proses, pengambilan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, penemuan, atau proses pengembangan model. Nah, aktivitas inti dari proyek harus melibatkan transformasi dan konstruksi dari pengetahuan. Pengetahuan itu pengetahuan atau keterampilan baru. Nah, pada pihak siswa. Kemudian yang keempat ada otonomi. Nah, inti proyek bukanlah berpusat pada guru, berupa teks, aturan, atau sudah dalam bentuk paket tugas. Misalkan, tugas laboratorium dan booklet, pembelajaran bukanlah contoh PJBL. PJBL ini lebih mengutamakan kemandirian, pilihan, waktu kerja yang tidak bersifat kaku, dan tanggung jawab siswa daripada proyek tradisional dan pembelajaran tradisional. Nah, yang terakhir ada proyek realistis, tidak school-like. Nah, karakteristik proyek pemberian keotentikan pada siswa, karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas, peranan yang dimainkan siswa, konteks dalam konteks di mana kerja proyek dilakukan, kemudian produk yang dihasilkan atau kriteria di mana produk-produk atau unjuk kerja yang dinilai. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan Aulia Adina. Kepada Jihan dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya langkah-langkah PJBL. Dalam Kemendikbud 2014, yang pertama penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaannya seperti pada umumnya bersifat terbuka atau divergen, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking, dan terkait dengan kehidupan siswa. Yang kedua, menyusun jadwal. Menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa atau memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting, dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. Yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Yang kelima, penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi. Berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa. Memberi umpan balik
tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang terakhir, evaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Selanjutnya, contoh penerapan PJBL. Kompetensi dasar atau KD. 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Materinya rangkaian listrik paralel. Peserta didik mengomunikasikan hasil rancangan bel listrik dan jadwal proyek di depan kelas. Guru memberikan masukan kepada peserta didik terhadap rancangan proyek, yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, selanjutnya menguji hasil, terakhir mengevaluasi pengalaman. Discovery learning. Discovery adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Discovery learning didefinisikan sebagai model pembelajaran yang tidak menyampaikan keseluruhan materi. Materi disampaikan secara terpisah, hanya sebagian saja yang disampaikan secara langsung, sedangkan yang lainnya ditemukan sendiri oleh siswa. Siswa didorong untuk aktif dalam menemukan bagian pengetahuan yang belum disampaikan. Dengan menerapkan model ini, siswa akan menguasai teknik-teknik penemuan diri individu yang bersangkutan. Penerapan model ini berubah situasi belajar di mana siswa yang pasif belajar menjadi aktif belajar, siswa aktif menemukan informasi sendiri. Selanjutnya, pengertian discovery learning berdasarkan menurut para ahli. Yang pertama, Kemendikbud pada tahun 2013. Proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Yang kedua, menurut Supriyadi pada tahun 2011, menghendaki guru untuk menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final atau utuh dari awal hingga akhir. Atau dengan kata lain, guru hanya menyajikan sebagian. Selebihnya diserahkan kepada siswa untuk mencari dan menemukannya sendiri. Yang terakhir, menurut Balim pada tahun 2009, model yang mendorong siswa untuk sampai pada suatu kesimpulan berdasarkan kegiatan dan pengamatan mereka sendiri. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jihan yang sudah menyampaikan materi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widodo Febriandi. Kepada Widodo dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik discovery learning. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, kami kutip dari Sumarni dan Sudarmin tahun 2020. Yang pertama yaitu peran guru sebagai pembimbing. Nah, guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimiliki oleh siswa, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Nah, untuk yang kedua yaitu peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Nah, sebaiknya guru mengarahkan keterampilan peserta didik untuk mampu melakukan suatu kegiatan belajar yang bersifat problem solving, yaitu suatu proses berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Memang langkah pembelajaran discovery sudah dirancang supaya peserta didik mendapat pengalaman tentang langkah-langkah berpikir dan bekerja untuk memecahkan suatu masalah. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, bahan ajar yang disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkah discovery learning. Dikutip dari Kurniasih dan Sani tahun 2014. Yang pertama yaitu
pemberian rangsangan atau disebut dengan stimulasi. Nah, pada tahap ini menempatkan peserta didik pada kondisi tanpa generalisasi yang dapat menyebabkan kebingungan sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk menyelidiki kondisi secara mandiri. Nah, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, mengajukan sumber bacaan, dan mengarahkan proses pemecahan masalah pada aktivitas belajar lainnya. Stimulasi ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Yang kedua yaitu identifikasi masalah atau problem statement. Nah, pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara. Sedangkan menurut permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pengolahan data. Nah, pada tahap ini, kegiatan mengolah serta menafsirkan data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Semua informasi yang diperoleh selanjutnya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima yaitu pembuktian. Nah, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat. Pembuktian secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dengan temuan alternatif yang dihubungkan dengan hasil data processing. Verifikasi ini bertujuan agar pembelajaran berjalan dengan baik dan kreatif. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, pada tahap ini, proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. Nah, dengan memperhatikan hasil verifikasi, hasil tersebut dirumuskan menjadi prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi atau suatu kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan oleh peserta didik harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan materi pembelajaran atas makna, kaidah, prinsip, dan yang mendasari pengalaman peserta didik. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh dari penerapan discovery itu sendiri. Untuk pertama yaitu sesuai langkah-langkah tadi. Yang pertama yaitu stimulasi atau rangsangan. Nah, untuk kegiatannya sendiri yaitu pembelajaran dimulai dengan guru mengajukan pertanyaan, contoh-contoh atau referensi lainnya, dan penjelasan singkat yang mengarah pada persiapan pemecahan suatu masalah. Pada tahap ini berfungsi untuk menyiapkan kondisi belajar yang dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan ajar. Pada tahap ini, siswa dihadapkan dengan pertanyaan atau persoalan relevan untuk menumbuhkan keinginan untuk menyelidiki dan mencari tahu sendiri jawabannya. Untuk yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, kegiatan yang dijalani yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban sementara terkait dengan topik pembahasan. Nah, yang ketiga yaitu pengumpulan data. Untuk kegiatannya yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah jawaban sementara tadi yang mereka berikan sudah tepat atau belum. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku atau sumber daring, mengamati objek, eksperimen, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu tahap pengolahan data. Untuk kegiatannya sendiri yaitu siswa mengolah informasi yang telah didapatkan, baik melalui pengumpulan data, kemudian menafsirkannya. Untuk yang
selanjutnya. Untuk tahap yang kelima, yaitu pembuktian. Nah, untuk kegiatannya sendiri, siswa mempresentasikan hasil pengolahan informasi kelompoknya di depan kelas. Lalu siswa yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, dan saran, serta pertanyaan. Nah, untuk yang keenam, yaitu generalisasi atau penarikan kesimpulan. Nah, untuk penerapannya sendiri, yaitu melalui kegiatan guru menuntun siswa untuk menarik kesimpulan dari temuan dan pembuktian yang telah dipresentasikan untuk mendapatkan suatu gambaran umum atau jawaban atas persoalan yang dihadapi dan disetujui oleh setiap kelompok. Itulah yang keenam langkah-langkah tadi yang saya paparkan. Lalu untuk yang terakhir itu harus ada penutup. Lalu untuk kegiatannya yaitu guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama-sama oleh siswa dan memberikan koreksi jika diperlukan, serta rekomendasi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widodo yang sudah menyampaikan materi. Baiklah, demikian materi dari kelompok 4 mengenai metode pembelajaran. Baiklah, kami dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.